Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cipu Ciantoro, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Todanan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Saya akan menyampaikan tentang demonstrasi konstekstual. Yang pertama yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional, definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurutnya segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan harus berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik harus dapat berorientasi penuh pada murid, sehingga pendidikan dapat mengejar harus bebas dari segala ikatan. Dengan hati yang suci harus dapat mendekat sepenuh hati pada anak dan tidak meminta suatu, serta harus selalu mengamba pada yang anak. Dalam mendidik, kita harus sesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu adalah di mana terkait tempat dari mana masyarakat itu tinggal atau berada. Suatu contoh, masyarakat di pesisir laut akan berbeda karakter sama masyarakat yang hidup di pegunungan. Definisi kodrat zaman, di mana pendidikan tidak akan sama dari tahun ke tahun sehingga harus mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Dalam mendidik, pendidik harus memahami karakter anak didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, salah satu relevansi perubahan dalam melakukan pembelajaran harus tetap menjaga budaya masyarakat yang ada sehingga pendidikan bisa memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan yang menghargai keberagaman serta keunikan dan karakter yang berbeda pada anak didik. Semboyan Ki Hajar Dewantara untuk para guru sebagai pendidik yaitu ing ngarsa Suntolodo, yang artinya guru harus bisa menjadi panutan atau suri teladan bagi peserta didik. Ing Matya Mangunkarso, guru harus mampu memberikan semangat dari anak untuk melakukan inovasi. Tutwuri Handayani, pendidik harus selalu memberikan dorongan dan motivasi pada peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada murid, menurut saya adalah seorang guru harus memberikan kemerdekaan belajar kepada murid, berpikir kreatif dan inovatif, membiarkan peserta didik untuk menentukan minat dan karakter yang ada, sesuai perkembangan zaman di mana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Menurut saya, pembelajaran sekarang masih terpusat pada guru. Ternyata masih banyak guru-guru yang belum memahami nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara, sehingga murid merasa tidak mendapatkan kemerdekaan pembelajaran yang penuh, sehingga tidak bisa mengembangkan bakat dan minat sesuai yang diinginkan oleh sang anak. Kegiatan yang ada di sekolah saya yaitu di SMP Negeri 1 Todanan yang beralamat di Jalan Todanan Ngumbul kilometer 5 Kecamatan Todanan. Salah satunya adalah kegiatan salim ketika masuk sekolah. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler ini adalah untuk menumbuhkan karakter dan bakat anak. Kemudian membaca tulis Al-Quran juga sama, yaitu untuk menumbuhkan karakter dan bakat peserta didik. Ada lagi yaitu kegiatan berliterasi di perpustakaan, di mana kegiatan ini untuk menumbuhkan pengetahuan melalui kegiatan membaca di perpustakaan. Kegiatan pembelajaran berinovatif, yaitu guru harus bisa memanfaatkan teknologi, baik teknologi dan non-teknologi, yaitu pembelajaran dengan menggunakan sumber daya alam yang ada. Kegiatan pembiasaan religi, di mana pembiasaan ini dilakukan yaitu kebiasaan anak-anak biar selalu melakukan pembiasaan religi, sholat berjamaah, kemudian pembiasaan menumbuhkan karakter tentang hal-hal yang berkaitan dengan halal bihalal. Kejujuran, di mana anak-anak ini juga ditumbuhkan sifat kejujuran yang melekat pada anak. Kemudian kegiatan saling tolong menolong atau gotong royong juga ini mencerminkan pendidikan untuk meningkatkan
kepedulian dan kegotong royongan sesama teman. Persaudaraan tentunya dalam pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara kita tidak bisa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga persaudaraan kita harus tumbuhkan untuk tidak saling membeda-bedakan karakter. Tetapi sebagai pendidik semua itu tidaklah pasti ada tantangan dan solusinya. Yang pertama adalah ketika gotong royong, tantangannya masih belum munculnya karakter pada anak untuk saling membantu dan saling membantu. Kemudian solusi yang bisa dipakai seorang pendidik yaitu di bangku sekolah sebagai pengajar kita akan menggali karakter anak dengan cara mengajarkan nilai-nilai yang ada pada pembelajaran B5. Kejujuran. Tentang tantangan yang harus kita hadapi adalah anak masih suka mencontek meskipun tidak kan yang mereka lakukan tidak benar atau tidak jujur. Solusinya adalah pengajar menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan bukan menjadikan anak menjadi pintar saja, tetapi harus mulai menggali potensi kebiasaan merubah budi pekerti, salah satunya dengan menerapkan kantin kejujuran. Persaudaraan tentunya dalam bergaul anak-anak belum menyadari bahwa di mana mereka belajar berkumpul bersama teman-teman yang berbeda karakter. Solusinya kita sebagai pendidik harus berusaha berperan sebagai penuntun untuk mereka, untuk mengajarkan dan membimbing untuk peduli sesama teman. Religi tentunya mempunyai tantangan yang luar biasa. Anak-anak belum terbiasa melakukan dalam kegiatan di rumah, sehingga ketika di sekolah mereka merasa hal-hal yang baru. Solusinya sebagai pendidik kita menumbuhkan sifat cipta, mencerdaskan rasa yang ada pada anak harus dimunculkan kembali. Dengan perasaan mereka akan merasakan kegiatan apa yang mereka lakukan. Karsa, pendidikan selalu mendorong peserta didik untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berusahalah menjadi pelajar meskipun sudah menjadi pengajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.